Kalau dari Koinoki sama Ko Antoni nih, disuruh pilih coating atau PPF, pilih yang mana? Coating PPF. Bisnis coating tahun 2021 harusnya masih tetap. Pokoknya nggak ada corona lagi ya. Ganti facelift kayak atau mobil tipe baru yang lebih LGCC. Nah itu ya, jadi lebih murah. Ya seperti itu. Mereka untuk terjun ke bisnis seperti coating ataupun salon mobil itu ya mereka kayak melampiaskan hobinya mereka ke sana sih. Jadi nggak ada salahnya juga kalau hobinya bisa menghasilkan kan. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Auto. Dan kita kali ini mau meneruskan episode 1 kemarin ya. Jadi kita mau bahas tentang bisnis coating, apakah masih menjanjikan di tahun 2021 ini. Oke, kita mulai dari menurut pendapat Koinoki dulu. Nah, bisnis coating tahun 2021 harusnya masih tetap. Pokoknya nggak ada corona lagi ya, kan ya, nggak ada corona lagi. Bisnis coating masih tetap terus bisa sih, karena mayoritas orang masih suka ya melihat mobilnya itu kinclong, tercover ya, kayak terproteksi, permukaan catnya masih lah oke lah. Apalagi dengan sekarang nanti 2021 inilah banyak mobil baru juga akan muncul keluar juga. Facelift banyak. Ya facelift kayak atau mobil tipe baru yang lebih LGCC, nah itu ya, jadi lebih murah ya seperti hybrid, itu ya, mobil hybrid listrik tuh. Nah itu jadi salon mobil ataupun coating masih tetap bisa. Yang penting kan ya itu tadi, harus dikerjakannya dengan sungguh-sungguh sih ya, kalau mau ada hasilnya. Semua kerjaan sih gitu sih, kalau menurut saya sih gitu. Kalau menurut Ko Antoni? Kalau dari saya sih sama sih, bengkel bisnis untuk salon ini masih oke. Kan semakin nih banyak nih, bukan cuma tahun lalu aja, tahun ini pun juga anggapannya bengkel-bengkel coating, bengkel salon, cuci mobil itu buka. Karena kan banyak anak muda sekarang itu yang generasi yang lebih dari milenial ya kali ya, itu suka mobil. Hobi otomotif, hobi mobil kayak gitu-gitu. Dan mereka untuk terjun ke bisnis seperti coating ataupun salon mobil itu ya mereka kayak melampiaskan hobinya mereka ke sana sih. Jadi nggak ada salahnya juga kalau hobinya bisa menghasilkan kan. Iya. Nah, istilahnya itu sih. Mencoba lah berbisnis. Ya, mencoba berbisnis sendiri kayak gitu, dan sesuai kan dengan hobinya dia gitu loh. Ya, itu sih. Oke, kalau pertanyaan berikutnya mungkin ini bisa buat informasi juga edukasi ya buat teman-teman yang sebelum buka bengkel coating ataupun salon mobil itu ada pasti beberapa hal penting yang harus diperhatikan ya. Ya. Dalam Itu membuka suatu bisnis. ya, dalam buka suatu bisnis coating ini apa aja sih? Yang pasti, yang paling penting ya, kan ya. Kalau buat saya adalah kalau mau buka bisnis apapun nih ya, ini agak melenceng dikit. Yang paling penting itu niat. Itu paling penting di sini. Ya. Jadi kita nggak ngomong bisnis coating ini sendiri, tapi segala bisnis itu yang penting niatnya. Ya, jadi bisnis coating ini kan cuma bisnisnya, fieldnya, bidangnya, ya kan. Tapi core paling pentingnya, yang pertama itu adalah niatnya dulu. Jangan sampai separuh jalan digeretakin, udah males karena mungkin dia belum bisa menghasilkan atau gimana, ya kan. Nah itu niat pertama. Yang kedua, siapin tempat yang proper. Ya, jadi tempat yang proper ini kalau menurut saya ya paling enggak kalau kamu kerja coating ataupun salon mobil, tempatmu harus bersih. Karena kalau tempatmu bersih, kamu bersihin mobilnya orang kan ya pasti bersih dong, tempatmu juga bersih.
Ketiga, SDM. Ya, SDM ini ya pebisnis harus bisa manage SDM-nya. Betul. Ya, jadi SDM-nya harus benar-benar qualified untuk di bidang salon mobil dan coating ini, ya kan. Dan yang terakhir, yang pasti ya obat ya. Kalau menurut saya sih ini obat. Jadi obat ini sebagai pendukung lah dari semua tiga yang saya ngomong ini di awal. Nah, oke. Kalau niat itu wajib, Ya. SDM wajib. Kalau obat, nah ini. Nah, ini obat ini. Obat ini seperti apa ya? Seperti kita memilih sebuah snack di Yap, supermarket. Yap. Yap. Ada yang manis, asin, Ya, ya, mahal, murah. ya. Ada yang murah enak, mahal tidak enak. Nah, kalau milih obat, gimana cara milihnya? Dari Ko Antoni mungkin. Kalau produk ya, kalau produk untuk obat untuk salon itu pertama yang harus dilihat itu cara pemakaian kalau saya sih aplikasi. Jadi entah itu obat itu mahal atau murah atau misalnya sedengan, itu paling pertama saya cari yang aplikasinya paling enak saya. Jadi entah itu di segala mobil itu bisa pakai lah. Jadi saya nggak perlu ngapain stok untuk mobil ini, segala macam mobil bisa pakai. Kita aplikasinya juga enak. Itu kalau nomor satu sih buat saya. Soalnya produk sih selama jalan ini ya, kan ya. Obat itu berhubungan sama SDM. Ini yang menurut saya agak apa ya, kurang menyenangkan ya, gitu loh. Karena SDM ini mayoritas itu dia itu terpaku sama suatu produk dan merubahnya itu susah. Kalau bahasa Jawanya itu mereka merasa sudah kulino, sudah biasa dengan obat itu. Jadi untuk mereka untuk dirubah, untuk menerima produk dengan teknologi yang sekarang itu mungkin agak susah, tapi ya nggak semua, tapi mayoritas SDM itu agak seperti itu. Jadi punya apa ya? Dia punya kebiasaannya sendiri. Di zona nyaman. Zona nyaman, betul. Jadi dia nggak mau, soalnya kan kalau dia menggunakan produk yang teknologi yang baru, dia kan harus belajar dulu. Nah, kadang itu kan hasilnya jelek, tapi kan secara mungkin bosnya ngomongnya, loh kok kamu nggak bisa, dia takut dicap nggak bisa, makanya dia pilih kadang zona nyaman. Ya itu sih. Padahal obat yang udah berteknologi, maksudnya udah sekarang itu dia secara pengerjaan lebih cepat, Ya, ada yang seperti hasil itu. juga lebih baik. Yes, ya. Dan mungkin bahkan cost lebih minim. Ya. Jadi Efisien lah lebih segalanya. efisien. Jadi kan memang kalau obat sekarang, kalau yang baru-baru itu pasti efisiensi yang utama Ya, lah. water base. Water base di Ini mana? yang agak ini. Kalau Water dulu kan base. minyak. Dulu oil base. Ya, oil base, jadi gampang. Gampang, Ya, cepat. cepet, gampang, tapi ya kan itu cuman filler. Tidak long lasting ya. Ya dia tidak membersihkan secara maksimal. Dia Secara cuman kayak apa ya? Ya kayak bagus di permukaannya itu sementara aja. Jadi dasarnya itu belum sampai hilang. Itu sih. Jadi cuma nutupin aja. Oke, kalau masalah equipment kok kira-kira kan ada lampu-lampu Oke. itu perlu nggak sih? Atau untuk show off aja? Lampu sih perlu untuk kalau kita mau hasil yang maksimal. Ya, jadi kita kan nggak bisa nih, masa anak buah kita suruh kerja di bawah terik matahari kan nggak mungkin. Ya. Siapa yang mau kerja ikut kita kan ya? Ya itu. Jadi tujuannya lampu-lampu sampai lebih banyak, ataupun mungkin kita ada lampu yang itu ya, yang sorot kecil Ya. tuh, ya kan, yang untuk melihat pekerja itu, Ya. special light itu. Nah, itu tujuannya untuk membantu banget kalau kita ngerjainnya hasilnya mau maksimal. Iya. Ya, karena kan ya itu Ekspektasi tadi. juga sih, jadi banyak juga betul. ekspektasi. Jadi kalau misalnya mau buka salon ini, pertama kalau menurut saya sih dedikasi sih yang paling penting sih. Jadi gimana kita mau ngejar untuk kualitas yang paling baik, bukan cuma kuantitas saja yang bagus gitu loh. Jadi kita kan sekarang pengen banyak nih, cara kuantitas ini banyak.
orang ini peminatnya juga banyak, berarti kan otomatis usahanya semakin banyak untuk detailing. Tapi kualitasnya ini harus ditingkatkan. Mau nggak mau setiap tahun ini pasti ada produk baru, pasti ada equipment Harus baru. mengikuti Ya kan? perkembangan, harus mengikuti supaya anggapannya orang ini puas dengan hasilnya gitu. Semakin lama anggapannya kita mendengarkan musik dengan satu speaker misalnya. Sekarang kita ada 2 speaker, otomatis standarnya orang kan bertambah. Nanti ada muncul lagi 3-way, ada macam-macam. Nah itu kan semakin lama standarnya orang kan semakin tinggi juga kayak gitu. Jangan anggapannya sekarang banyak tapi kualitasnya direndahin. Nah itu. Ya itu balik lagi konsumennya ya harus bijak-bijak memilih bengkel kayak gitu sih, supaya nggak ketipu. Kita sudah bayar mahal untuk perawatan yang terbaik untuk mobil kita, sampai sana ternyata dirusakin, ternyata hasilnya nggak maksimal. Ya, itu sih yang terpenting itu sih. momoknya para pebisnis. Ya, soalnya kan ya ini balik lagi sekarang, ya ini balik lagi ke masalah harga-harga mungkin murah apa. Nah untuk kalian yang mau bikin bisnis salon mobil, kalian tentuin dulu, ya kan? Kalian harus tentuin dulu mau di mana. Iya, betul. Itu sih. Ya jadi mau di kelas yang murah atau mau di kelas yang hasil yang orang menghargai, ya konsumen menghargai hasil kalian, atau kalian mau yang gimana nih? Gitu loh. Atau main quantity. Ya, atau yang pokoknya dapat duit deh. Nah, itu kan balik lagi ke gitu. Kalau dari di Koinoki sendiri kan tadi sempat cerita ya di episode 1 kalau punya beberapa lini produk. Ya. Kalau lini produknya Koinoki itu segmennya apa? Saya ada 2 segmen. Apa merata semua? Ya itu bisa dikatakan merata. Merata ya. Jadi ada segmen yang agak murah, ekonomis lah ya. Kita ngomong murah kan nggak enak ya. Jadi segmen ya itu ekonomis yang mungkin semua orang bisa terima. Ya, bisa terima lah ya harganya. Ada harga. Ada yang satu lagi harganya agak untuk premium. Premium. Ya, itu. Jadi teman-teman yang mau buka bisnis, kalau misalnya teman-teman ini mau tanya-tanya di kolom komen nanti bisa dibantu ya. Bisa. Atau jadi kalau ada yang mau buka salon, ada yang mau coating, bisa. Kalau ini kalau mau langsung sharing gitu lewat WA gitu Bisa. nggak? Nanti bisa Kenny bisa kasih Nanti nomor saya telepon kasih nomornya di boleh, ini ya. boleh. Ya kan nambah teman kan boleh kan? Ya, boleh. Kita kan mau nambah musuh. Jangan. Iya. Oke. Jadi sebelum closing ya, untuk saya lihat ya beberapa bengkel juga sudah berkembang ke PPF. Oke, ya. Udah pasti udah nggak asing ya, Ko Antoni Ya, sendiri ini. kan sudah udah Poko PPF ini. udah kolaps beberapa sama Ya. Ko Antoni membahas PPF. Ya. Nah, kalau dari Koinoki sama Ko Antoni nih, disuruh pilih coating atau PPF, pilih yang mana? Coating. PPF.